Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu Guru tentunya di Bimbela Channel. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan AKMI di tahun 2024 Bapak Ibu ya. Jadi ada salah satu teman atau subscriber kemarin yang bertanya apa sih tugas-tugas dari madrasah di AKMI tahun 2024. Akan kita kupas tuntas sesuai dengan edaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen Pendis tertanggal 7 Agustus tahun 2024. Dan untuk informasi Bapak Ibu juga nanti bisa mengunduh dokumen ini di link deskripsi ya yang ada di bawah. Oke Bapak Ibu, langsung saja. Ini adalah pengantarnya ya, pengantar pos penyelenggaraan AKMI tahun 2024. Jadi segala apa istilahnya yang berkenaan dengan AKMI, baik itu pendataan proktor dan sebagainya, nanti bisa diakses di laman pdakmi.kemenak.go.id Bapak Ibu ya. Oke. Nah Bapak Ibu, eh, kita langsung masuk ke keputusan Dirjen Pendis nomor 3125 ya tahun 2024 tentang pos AKMI tahun 2024. Mengingat menimbang, kita skip, kita scroll ke bawah. Oke, kita langsung menuju ke, nah ini sudah mulai masuk ke materi Bapak Ibu ya. Bab 1 pendahuluan kita skip. Nah yang kedua ini Bapak Ibu ini penting. Jadi sebentar. Oke, pendahuluan yang kedua, tujuan dan fungsi AKMI, bahwa tujuannya adalah untuk memetakan mutu pendidikan dan mengukur kompetensi peserta didik madrasah pada literasi. Nah ini poinnya, membaca, numerasi, sains, dan sosial budaya. Jadi Bapak Ibu ini hampir sama dengan ANBK ya. Kalau ANBK itu produknya Kemendikbud, kalau AKMI ini pure produk dari Kementerian Agama Bapak Ibu ya, atau Kemenak. Oke, fungsinya saya kira sudah jelas, menerangkan dari tujuannya ini. Kemudian sasaran AKMI Bapak Ibu ya. Untuk sasaran AKMI ini adalah siswa kelas 5 di MI, kelas 8 di MTS, dan juga kelas 11 di MA atau MAK. Ya, jelas. Oke. Kita lanjut, sasaran sudah, tujuan sudah. Nah, ini peserta AKMI Bapak Ibu ya. Satuan pendidikan peserta AKMI. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi kenapa kok madrasah tetanggaku ikut AKMI ya, sedangkan di madrasahku sendiri tidak? Nah, ini jawabannya ada di sini nanti Bapak Ibu ya. Satuan pendidikan yang dapat melaksanakan AKMI adalah madrasah yang telah memiliki ijab dan termasuk dalam daftar peserta AKMI tahun 2024. Jadi untuk informasi Bapak Ibu, jadi piloting untuk peserta AKMI ini memang ditentukan dari pusat ya. Kita tidak bisa untuk mendaftarkan diri dan lain sebagainya karena ini sudah ada piloting, tentunya berdasarkan kriteria-kriteria tertentu ya dari pusat sana. Oke. Oke, ini sudah kebuka Ibu ya. Yang tadi ini adalah laman. Nah ini Bapak Ibu, pedakmi.kemenak.go.id ya. Silakan Bapak Ibu bisa login dari emis madrasahnya di sini atau masukkan username dan password yang dipunyai ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa untuk mengakses AKMI 2024. Oke, kembali ke sini. Yang kedua, siapa sih satuan pendidikan peserta AKMI itu? Madrasah jenjang MI, MTS, MA atau MAK baik negeri atau swasta yang terdaftar dalam pangkalan data emis. Jadi harus punya ijab, harus masuk dan emis, dan juga punya NPSN yang valid. Oke, nah ini satuan pendidikan yang melaksanakan AKMI tahun 2004 meliputi 6.183 MI, 4.493 MTS, dan 2.334 MA atau MAK. Nah ini Bapak Ibu, jumlah sekian ini yang menentukan adalah dari pusat ya, dari Dirjen Pendis semacam itu. Tentunya ini adalah mutlak dari sana ya untuk penentuannya. Nah, tadi sudah ada di atas peserta AKMI pada satuan pendidikan kelas 5 di MI, 8 di MTS, dan 11 di MA atau MAK. Nah, ini Bapak Ibu, peserta AKMI ada syarat-syaratnya ya. Jadi tidak serta-merta siswa Bapak Ibu nanti yang kelas 5 di MI, 8 di MTS, dan 11 di MA bisa serta-merta ikut ke dalam AKMI ini. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, siswa Bapak Ibu semua ada di emis dan memiliki NISN valid. Makanya untuk yang madrasah melaksanakan AKMI, silakan cek verval PD, pastikan tidak ada residu utamanya kelas 5, pastikan cek di emis semuanya sudah lengkap, seperti semacam itu. Yang kedua, peserta didik masih aktif belajar pada MIMTS dan MAK. Oke, jelas ini kalau sudah keluar ya nggak bisa ya. Yang ketiga, peserta didik duduk kelas 5, 8, dan 11 pada pelaksanaan AMI. Oke, jelas. Kemudian terakhir,
peserta didik tidak memiliki hambatan bahasa, membaca atau penglihatan tidak wajib mengikuti AKMI. Oke. Bagi peserta didik yang punya hambatan ini, bahasa atau membaca atau penglihatan ini tidak wajib mengikuti AKMI, Bapak Ibu ya. Sekarang kita ke hak dan kewajiban peserta AKMI. Yang pertama, haknya dulu, bahwa setiap peserta AKMI ini berhak mendapatkan pelayanan dalam mengikuti AKMI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, jelas. Yang kedua, setiap peserta AKMI berhak mendapatkan hasil asesmen dalam bentuk deskripsi diagnosis. Jadi nanti pra pelaksanaan AKMI kita ada pendataan ya, ini tugas operator, Bapak Ibu operator madrasah atau operator AKMI. Kemudian proktor maksud saya ya. Kemudian di praacara lagi ada tugas teknisi dan juga proktor kombinasi untuk menyeting tempat dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, pada saat hari H acara nanti juga ada kolaborasi antara proktor, antara teknisi dan juga antar siswa kelas 5 untuk mengerjakan soal-soal dari di AKMI atau kelas 8 atau kelas 11. Oke. Dan pasca pelaksanaan nanti juga kita tinggal menunggu istilahnya raport diagnosis ya, atau deskripsi diagnosis terkait dengan literasi membaca, numerasi, sains dan juga sosial budaya dari siswa yang menjadi sampel atau siswa yang melaksanakan AKMI. Nah, semacam itu haknya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan raportnya nanti diunduh, diberikan pada siswa yang bersangkutan agar diagnosanya keluar. Ini kan semacam diagnosis ya, tidak ada kaitannya apa-apa dengan ujian dan lain sebagainya. Jadi jangan ditutup-tutupi ya. Untuk madrasah silahkan bisa di-share, bahkan ke wali murid mungkin. Yang kedua, kewajiban peserta AKMI. Semua peserta AKMI tentunya wajib mengikuti semua rangkaian ya di hari H pelaksanaan, baik itu nanti mengikuti di literasi membaca, numerasi, sains dan literasi sosial budaya. Oke, saya kira jelas. Kemudian pendaftaran tim madrasah. Oke, pendaftaran tim madrasah dan juga peserta AKMI ini melalui pangkalan data AKMI atau PD AKMI ya di laman pdakmi.kemenak.go.id ya. Oke. Jadi admin madrasah pada awalnya nanti mendapat akun dari admin Kemenak atau Ko. Kemudian admin madrasah menunjuk proktor dan pengawas ruangan sesuai dengan jumlah server dan jumlah siswa di madrasah. Yang ketiga, proktor dan pengawas ruangan mendapatkan akun untuk masuk ke dalam aplikasi AKMI dengan terlebih dahulu melengkapi data diri dan mengunggah berkas administrasi yang dibutuhkan. Oke, sebelum ke sini Bapak Ibu harus mengunggah tadi administrasi yang dibutuhkan ya. Akan mendapat akun dari Kemenaknya masing-masing. Poin berikutnya, pengelola data di setiap madrasah atau operator mendata peserta didik yang memiliki NISN valid yang ada di madrasahnya masing-masing. Oke, kelas 5, 11, dan 8. Berikutnya, pengelola data di setiap madrasah atau operator menginput data peserta didik pada pangkalan data EMIS. Jelas, ini kita naikkan siswa maksudnya ya. Kita harus menaikkan siswa dari kelas 4 ke kelas 5 agar nanti datanya bisa ditarik ke PD AKMI. Poin ke-6, pendaftaran peserta didik ke aplikasi AKMI melalui mekanisme tarik data dari pangkalan EMIS ke laman PD AKMI. Oke, sudah saya jelaskan di poin 5. Poin 7, pengelola data di setiap madrasah atau operator melakukan proses verifikasi dan validasi atau verval, PESDIK, daftar nominatif sementara atau DNS pada sistem pangkalan AKMI. Oke. Jadi saran saya Bapak Ibu pastikan kelas 5 itu valid, itu aja kuncinya. Nanti akan mudah ke depannya. Ditorak tarik nanti seperti apapun tetap enggak usah revisi dan lain sebagainya. Kemudian setelah data valid akan diberi nomor peserta secara komputerisasi oleh panitia pusat ya. Oke. Kemudian poin berikutnya, pengelola data pada madrasah atau operator mencetak nomor peserta AKMI. Nah, poin berikutnya, operator melakukan penempatan sesi, lokasi tes, cetak kartu login peserta dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan asesmen pada PD AKMI. Poin 11, data peserta asesmen yang sudah valid pada PD AKMI selanjutnya disinkron ke laman web AKMI ya Bapak Ibu ya, tadi yang sudah saya berikan di depan. Oke Bapak Ibu, dan silakan Bapak Ibu bisa nanti lanjutkan untuk baca-baca sendiri ya. Dan intinya perbedaannya dengan PD ANBK, kalau ini bisa bawa HP, kalau ANBK kan nggak bisa. Nah itu Bu, Bapak Ibu yang memudahkan kita. Oke demikian, nanti silakan di-download sendiri ya, dibaca-baca semua agar lebih jelas. Ini cuma pengantar aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.